Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang sebuah kiriman santet dari keluarga mantan. Cerita kali ini ditulis oleh Munafila yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Vina adalah seorang perempuan cantik berusia 25 tahun pada saat itu. Selain cantik, pribadinya yang baik dan juga ramah juga menjadi nilai plus, sehingga membuatnya disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Vina saat itu bekerja di sebuah salon kecantikan di suatu daerah yang berada di Kalimantan Selatan bersama sepupunya yang bernama Riris. Riris ini merupakan sepupunya Vina yang baru saja datang dari SLWS atau Sulawesi di awal tahun 2017, dan sekarang dia tinggal bersama keluarga Vina di sana. Keluarga Vina sendiri sudah cukup lama tinggal di Kalimantan, dan ayahnya Vina sendiri pun sudah memiliki usaha di sana. "Betah tidak kamu tinggal di Kalimantan?" tanya Vina pada Riris. "Betah kok, hanya saja kadang-kadang aku rindu pada orang tuaku, Vin," jawabnya. Mendengar jawaban dari sepupunya, Vina langsung memeluk dan juga menghibur Riris. Mereka berdua sangat dekat dan saling menyayangi. Tidak ada rahasia di antara keduanya, termasuk tentang percintaan. Namun Riris tidak terlalu menyukai kekasih Vina yang bernama Ahmaji atau yang biasa disapa Aji tersebut. Entah karena apa, tapi yang pasti Riris tidak menyukai lelaki itu meskipun pada saat itu Vina dan Aji sudah resmi bertunangan. Aji sendiri merupakan anak yang terpandang yang berasal dari Kalimantan Tengah. Saat ia berpacaran dengan Vina, Aji tengah berkuliah di daerah Kalimantan Selatan. Usia mereka selisih 3 tahun dan Vina lebih tua usianya dibandingkan Aji. Menurut cerita dari Vina, saat pertama kali ia kenal dengan Aji, waktu itu Aji tengah berada di daerah tempat Vina bekerja, dan saat itu Aji yang tengah menemani beberapa temannya potong rambut ke salon tanpa basa-basi menggoda Vina. Awalnya Vina tidak merespon dan malah terkesan tidak suka dengan keberadaan lelaki itu. Namun Aji tidak putus asa. Ia bolak-balik ke salon tempat Vina bekerja hanya untuk mencari perhatian dari Vina. Aji bahkan rela mengeluarkan banyak uang untuk mengajak orang-orang yang ia temui potong rambut ke salon Vina. Begitu banyak perjuangan Aji untuk mendapatkan perhatiannya Vina. Dan ya, perempuan mana yang tidak akan meleleh jika ada lelaki yang memperjuangkannya sampai sedemikian rupa. Vina akhirnya mulai luluh dan mau berteman dengan Aji. Saat Aji kembali berkuliah pun, ia selalu memberi kabar hampir setiap menit pada Vina, dan 2 minggu sekali dia selalu berusaha untuk menemui Vina. Meskipun jarak antara kota mereka tinggal ini cukup jauh. Tepat 4 bulan berkenalan dan menjadi teman Vina, Aji mengutarakan rasa cintanya pada Vina, dan tentu saja Vina tidak menolak, karena ia pun sudah jatuh hati pada Aji. Orang tua Vina tampaknya menyukai Aji, dan Vina juga memperkenalkan Aji pada orang tuanya yang pada saat itu datang ke Kalimantan Selatan. Meski hanya perkenalan biasa, orang tua masing-masing belum bertemu muka. Kedua orang tua Aji sangat baik pada Vina. Dari perlakuan dengan sikap kedua orang tua Aji juga, sepertinya mereka juga menyukai Vina. Tepat 8 bulan berpacaran, Aji pernah menghilang tanpa kabar, hingga membuat Vina gelisah dan takut sesuatu terjadi pada kekasihnya itu. Tidak adanya kabar dari Aji membuat mood Vina hancur. Ia jadi tidak fokus dalam banyak hal kala itu. Bahkan untuk bekerja pun Vina benar-benar rasanya malas.
Dan tidak disangka tepat beberapa hari setelah Aji menghilang tanpa kabar itu, ia datang bersama orang tuanya ke rumah Vina. Ia membawa banyak kejutan untuk Vina, apalagi di saat orang tua Aji mulai berbicara ke arah hubungan antara Aji dan juga Vina. Bahkan mereka juga menanyakan apa saja yang dipinta oleh keluarga Vina, karena keluarga Aji tahu bahwa keluarga Vina bukan asli orang Banjar. Keluarga Vina pada saat itu sangat kebingungan karena kedatangan Aji dan keluarganya tersebut sangat mendadak tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Namun usut punya usut, rupanya Aji lah yang tidak memberi kabar pada Vina. Padahal sebelumnya kedua orang tua Aji sudah mewanti-wanti pada Aji agar ia terlebih dahulu memberitahukan pada Vina akan rencana kedatangan mereka, supaya Vina dan keluarganya bisa bersiap-siap. Mendengar pengakuan Aji tersebut, orang tuanya hanya bisa geleng-geleng kepala. Bahkan saking gregetannya, Vina sampai mencubit Aji beberapa kali, hingga kekasihnya itu meringis kesakitan. Akhirnya setelah dibicarakan panjang lebar, keluarga Vina pun menyetujui tentang pertunangan keduanya lebih dulu. Karena memang antara keluarga Aji dan juga Vina memiliki adat yang jauh berbeda, sehingga untuk memutuskan beberapa uang hantaran yang dipinta pun, keluarganya Vina ini harus berunding terlebih dahulu dengan keluarga besar mereka. Jadi malam itu, hubungan antara Aji dan juga Vina sementara waktu hanya diikat dengan sebuah cincin emas. Dan untuk selanjutnya, keluarga Vina akan segera memberi kabar pada tanggal yang sudah dijanjikan pada malam itu antara kedua belah pihak. Perbedaan adat dan suku tidak membuat keduanya keluarga ini mundur. Keluarga Vina dan juga Aji membawa adat mereka masing-masing, termasuk jumlah uang hantaran yang dipinta oleh pihak keluarga Vina. Keluarga Vina meminta uang hantaran sekitar 50 juta rupiah, dan oleh keluarga Aji permintaan uang hantaran itu langsung disetujui. Padahal pada saat itu rata-rata uang hantaran di Kalteng hanya berkisar 10-20 juta saja. Tapi karena mereka tahu dengan perbedaan adat mereka sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. "Kamu betah kerja di salon itu kan, Riz?" tanya Vina di suatu malam saat mereka berdua akan tidur. "Iya, tapi setelah kamu dan juga Aji menikah nanti, kamu akan berhenti dari salon kan?" Vina tersenyum. Ia menatap langit-langit kamarnya. "Riz, menurutmu Aji itu orangnya bagaimana?" tanya Vina. "Kalau menurutku yang bermengenalnya, dia itu baik, tapi aku tidak menyukainya, Vin." Begitulah ucap Riris dan alis Vina mengkerut. "Katamu dia baik, tapi kenapa kamu tidak suka?" "Ya karena dia akan mengambilmu dariku. Setelah kalian menikah, kamu pasti ikut bersamanya kan? Dan kita pasti akan jarang bertemu. Tidak ada lagi teman curhatku setelah kamu ikut dengannya nanti." Vina tertawa mendengar jawaban Riris yang dianggapnya lucu. Beberapa bulan setelah perundingan itu, akhirnya keluarga besar Aji pun datang langsung dari Kalteng untuk lamaran ke rumah keluarga Vina. Di rumah, Vina tampak sibuk mempersiapkan diri dengan pakaian dan berdandan paling cantik dibantu oleh Riris. Raut wajah Vina tampak bahagia sekali, namun berbeda dengan raut wajah Riris yang terlihat sendu. "Kudoakan dalam waktu dekat ini kamu juga segera menemukan cintamu ya, Riz," ucap Vina. Riris tersenyum mengangguk. Ia lantas memeluk Vina yang sudah siap akan keluar dari kamar. Terdengar di halaman rumah mereka beberapa buah mobil yang berhenti di halaman. Suara orang-orang di luar pun mulai ramai. Riris menggandeng tangan Vina. "Harusnya kau tidak keluar, Vin. Tapi kalau aku tidak keluar, nanti apa kata calon mertuaku? Adat mereka kan jauh berbeda dengan kita, Riz. Jadi ya, mengalah sedikit tidak apa-apa kan lah." Riris kemudian menghela nafas. Di luar, keluarga besar Aji sudah duduk memenuhi ruangan.
Bahkan ada beberapa yang duduk di luar rumah karena tidak kebagian tempat duduk di dalam. Singkat ceritanya, proses lamaran berjalan dengan lancar dan tanggal serta bulan pernikahan pun sudah ditentukan. Mulai saat ini aku sudah tidak ingin lagi kamu bekerja lagi. Segala kebutuhanmu akan aku tanggung, ujar Aji pada Vina. Tapi dalam keluarga kami, pantang bagi perempuan untuk bekerja, karena yang bekerja dan mencari nafkah itu sudah menjadi kewajiban dan tugas lelaki. Perempuan tinggal duduk di rumah, menunggu dan menikmati hasilnya. Vina ya terdiam. Kalau kamu tidak menuruti aturan itu, maka pasti aku yang akan dicemooh oleh keluargaku, karena dianggap tidak bisa memenuhi kewajibanku sebagai suami. Aku tahu kamu seorang wanita mandiri, tapi dalam hal ini tolonglah, turuti apa kataku, lanjut Aji. Vina menghela nafas panjang, lalu kemudian ia tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku akan segera berhenti dari pekerjaanku besok. Terima kasih sayang, ucap Aji tersenyum. Pernikahan mereka akan dilaksanakan sebelum Hari Raya Kurban tahun 2017 lalu. Dan benar saja, setelah resmi dilamar dan hanya tinggal seminggu menunggu hari pernikahan, Vina pun berhenti dari pekerjaannya sesuai dengan permintaan Aji. Sebelum keluarga Aji pulang, ibunya Aji terlebih dahulu mengobrol empat mata dengan Vina. Mereka mengobrol dengan hangat, bahkan Vina merasa sangat nyaman ketika berbicara dengan ibunya Aji. Kini yang bekerja di salon tinggal Riris. Riris pulang pergi sendiri dengan mengendarai motor Beat milik Vina yang sering mereka pakai bersama. Saat memasuki bulan Ramadan, Aji mengantarkan uang untuk Vina. Namun hingga Ramadan terakhir, Aji tidak pernah lagi ke rumahnya. Ia hanya mengirimkan uang melalui rekening untuk Vina. Jika ditanya, jawaban Aji selalu sama, yakni sibuk, tapi Vina ini tidak curiga, karena memang Aji selalu berkabar padanya. Di rumah, Vina hanya menghabiskan waktu di depan TV dan HP, sesekali mengobrol bersama orang tuanya, dan juga terkadang sibuk di luar. Apalagi Riri sepupunya itu sangat sibuk. Apalagi di akhir-akhir Ramadan seperti ini, pasti banyak job sana-sini. Seperti malam itu, Riris menelepon Vina untuk memberi kabar. Halo Vin, aku tidak pulang malam ini karena aku akan keluar kota bersama bos, ujar Riris. Vina menghela nafas panjang. Tampaknya ia akan menyiapkan menu buka puasa seorang diri hari itu. Sesamanya di kota, Riris dan bosnya langsung pergi ke pusat perbelanjaan. Riris tertegun ketika melihat seorang laki-laki yang sangat ia kenal tengah bergandengan tangan dengan seorang wanita. Wanita yang entah siapa, Riris pun tidak mengetahuinya. Kenapa, Riz? Tanya bosnya itu, yang ikut menatap ke arah orang yang dilihat oleh Riris. Loh, itu bukannya calon suami Vina ya? Sama siapa dia itu? Kok mesra sekali? Riris menggeleng. Beberapa saat kemudian, ia langsung berjalan ke arah Aji dan perempuan itu. Ia melabrak Aji yang tampak kaget mengetahui ada Riris sepupunya Vina di sana. Dia siapa, Ji? Tanya Riris meledak-ledak. Kau berselingkuh dari Vina? Bentak Riris tidak terkendali. Suaranya melenting nyaring membuat orang-orang sekitar mereka langsung menoleh. Bosnya Riris langsung menenangkan gadis itu. Aji yang ditanya bukannya menjawab, malah ia membuang muka dan bermaksud untuk pergi andai bajunya tidak Riris tarik. Aku akan beritahu Vina, ancam Riris. Beritahulah kalau dia percaya padamu, jawab Aji yang membuat mata bosnya Riris langsung melotot. Aji pergi sambil menggandeng selingkuhannya, tanpa memperdulikan Riris yang menatapnya dengan penuh amarah. Bosnya Riris lantas mengeluarkan HP dan memfoto Aji juga selingkuhannya. Setidaknya ini bisa dijadikan bukti, dan untuk selebihnya Vina bisa menyelidikinya lagi. Sesamanya di rumah, Riris langsung memberitahukan semuanya pada Vina. Namun Vina yang sudah terlanjur bucin itu tidak percaya sedikit pun dengan apa yang dikatakan oleh Riris. Ini buktinya, Vin. Dia bukan laki-laki yang baik. Dia berselingkuh di belakangmu, bukan matamu, Vin. Lihat ini baik-baik, bentak Riris. Foto apa ini, Riz? Mukanya saja tidak jelas.
Bulan puasa ini memperbanyak beramal, Riz, jangan malah memfitnah calonku. Allahu Akbar, kamu bilang aku memfitnah. Oke, sekarang terserah kamu, Vin. Kamu mau percaya atau tidak, yang jelas aku sudah memberitahumu. Kalau kamu masih punya otak, silakan kamu selidiki sendiri, ujar Riris menyudahi perdebatan antara ia dan Vina. Vina hanya geleng-geleng kepala melihat kepergian Riris. Namun semenjak saat itu, Vina menjadi kepikiran dengan apa yang Riris katakan. Singkatnya, ketika lebaran telah tiba, Aji tidak datang ke rumah untuk berhari raya bersama Vina dan keluarganya. Karena ia beralasan akan pergi ke Kalteng ke rumah orang tuanya, Vina tentu saja tidak curiga. Sehari setelah lebaran, Vina dan juga keluarganya pergi ke daerah yang berdekatan dengan tempat Aji berkuliah. Mereka berlibur untuk sekedar melepaskan rasa penat. Saat Vina dan juga keluarganya tengah makan di sebuah warung, ayahnya Vina yang saat itu mendapat telepon dari temannya langsung keluar dari warung. Sementara di meja, Vina dan juga yang lainnya masih asik bercerita. Tiba-tiba ayahnya Vina masuk kembali ke dalam warung dengan raut wajah penuh emosi. Vina, apa benar Aji ini pulang ke kampungnya? Vina mengerutkan alisnya. Ya, memangnya kenapa? Aku melihatnya di seberang jalan sana sambil bergandengan dengan perempuan, ujar ayahnya. Vina geram. Vina tersentak kaget. Begitu juga dengan yang lainnya. Hanya wajah Riris yang terlihat datar, bahkan ia tidak terkejut sama sekali. Vina berlari keluar warung makan itu. Memang benar di seberang jalan ada sebuah mobil yang sering dipakai oleh Aji tengah terparkir. Dengan perasaan tidak karuan, Vina langsung menghampiri pemilik mobil yang tidak lain adalah Aji. Aji baru saja keluar dari sebuah toko dengan seorang perempuan cantik. Ia tampak kaget melihat Vina yang sudah berdiri di hadapannya. Sayang, air mata Vina langsung merembes tidak terbendung. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya terdengar suara tangis dan mulutnya yang terlihat bergetar saat itu. Plak! Sebuah tamparan cukup keras dan nyaring melayang ke arah wajah Aji. Ayahnya Vina tampak sangat marah pada calon menantunya itu. Sementara Riris langsung memeluk dan juga menenangkan Vina kala itu. Riris disuruh ayahnya Vina untuk membawa Vina pergi dari situ. Dan saat mereka menjauh, Riris tahu bahwa ayahnya Vina pasti memarahi Aji habis-habisan setelah mereka pergi. Sesampainya di penginapan, Vina hanya bisa menangis dan juga meratap di pelukan Riris. Matanya sembab dan merah. HP-nya juga terus-terusan berdering. Sejak mereka pulang, banyak panggilan dari Aji yang tidak terjawab oleh Vina. Rencana liburan 1 minggu itu batal dan keesokan harinya mereka langsung pulang ke rumah. Sejak kejadian malam itu pun, ayahnya Vina tidak berbicara apa-apa. Namun dapat dipastikan, sang ayah tentu sangat marah dan kecewa pada Aji. Vina, batalkan saja rencana pernikahan itu. Jangan diteruskan. Aku benar-benar tidak bisa lagi menerima laki-laki itu sebagai menantuku, ujar ayah Vina sesampainya mereka di rumah. Vina tidak menjawab. Ia lantas langsung masuk ke kamarnya. Namun mungkin karena rasa sayangnya yang begitu besar terhadap Aji, Vina akhirnya mau menemui Aji dan menerima permintaan maaf dari lelaki itu. Aji menghapus semua nomor-nomor telepon perempuan di HP-nya dan menyuruh Vina untuk mengecek sendiri isi HP-nya. Ia juga berjanji untuk tidak akan pernah mengulangi kekhilafannya lagi. Intinya, Aji meminta kesempatan kedua pada Vina dan ingin melanjutkan hubungannya dengan Vina hingga ke jenjang pernikahan. Mendengar keputusan Vina yang mau menerima Aji kembali itu membuat orang tuanya marah. Mereka menekan agar Vina memutuskan hubungan dengan Aji dan mereka siap mengembalikan uang hantaran kepada keluarga Aji. Namun Vina menangis-nangis memohon-mohon, bahkan sampai bersujud di kaki orang tuanya agar mau memberikan kesempatan kedua untuk Aji. Dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Vina mohon berikan kesempatan Aji sekali ini saja.
Dan kalau dia mengulanginya lagi, Vina janji akan langsung memutuskan hubungan dengannya. Isak Vina sambil memeluk kaki ayahnya. Hati ayah mana yang tega melihat anaknya memohon-mohon seperti itu. Akhirnya dengan berat hati orang tuanya Vina mau menerima permintaan maaf Aji. Dan benar saja setelah kejadian itu Aji benar-benar berubah di mata Vina. Saat bertemu pun ia selalu menyuruh Vina untuk mengecek HP miliknya dan begitupun sebaliknya. Namun pada suatu hari saat Aji tengah membantu ayahnya Vina di luar rumah, ada sebuah pesan masuk dari kontak yang bernama Haji di HP milik Aji. Yang anehnya pesan itu berisi kata-kata mesra yang terasa janggal jika dikirimkan oleh seorang laki-laki kepada laki-laki. Vina berusaha mengabaikan pesan itu, namun semakin diabaikan, Vina menjadi semakin kepikiran. Akhirnya dengan berat hati ia menelepon nomor tersebut. "Siapa sayang?" tanya Aji yang baru saja masuk. "Haji Duan," jawab Vina dengan bibir suara bergetar. Wajah Aji terlihat kaget, ia langsung mengambil HP-nya dari tangan Vina. "Oh, ini pamanku dari Marabahan sayang. Tapi kenapa suaranya perempuan? Dan isi pesannya juga mesra sekali." Aji terdiam. Mungkin itu tadi si Mila, anak pamanku. Biasalah dia itu iseng sekali sayang," jawab Aji terbata-bata. "Aku kira kau sudah berubah. Tapi rupanya benar kata ayahku, pengkhianat sepertimu memang tidak bisa dimaafkan," teriak Vina marah. "Sayang, aku bisa jelaskan. Tolong kumohon dengarkan dulu. Ini aku telepon sekarang juga nomornya ya, biar kamu tahu kalau nomor ini memang milik pamanku," ujar Aji. Namun Aji tidak juga menelepon nomor itu. Ia malah berusaha membujuk Vina. Padahal saat itu Vina ingin pembuktian dari Aji. "Teleponlah kalau memang benar," tantang Vina. Tampak sekali saat itu Aji ragu-ragu. Namun akhirnya ia menelepon juga nomor itu, namun volumenya dikecilkan. Loudspeaker. Dan saat di loudspeaker, suara di seberang telepon masih sama, yaitu suara lembut seorang perempuan yang memanggil Aji dengan panggilan sayang. "Mila, jangan bercanda lagi ya. Candaanmu itu bikin aku dan juga calon istriku bertengkar." "Hah? Maksud kamu apa sih, Yang?" "Mila? Mila siapa? Kamu lagi bercanda ya?" ujar suara di seberang telepon. Vina tersenyum sinis, dari sudut matanya keluar air bening. "Mulai saat ini hubungan kita sudah berakhir," ucap Vina bergetar. Aji tampak kacau. Ia mencoba menahan langkah Vina yang akan keluar dari rumah. "Loh, kenapa Vin?" tanya ayahnya. "Kalian benar, aku bodoh, mau-maunya percaya dan memaafkan laki-laki anjing seperti dia. Aku kira dengan maaf dan kesempatan yang kuberikan, dia akan berubah, tapi ternyata..." Kata-kata Vina terhenti, air matanya semakin deras mengalir. Ayahnya Vina yang mendengar ucapan putrinya itu langsung menghela nafas panjang. Wajahnya memerah menahan amarah, namun ia tidak mau melakukan apapun terhadap Aji. Ia membiarkan Vina yang mengambil keputusan selanjutnya. "Aku minta maaf." Namun Vina tidak menggubris permintaan maaf dari Aji. Ia terus masuk kembali ke dalam rumah dan mengunci diri di dalam kamarnya. Dapat ia dengar ayahnya yang menyuruh Aji untuk pulang dengan nada marah. 2 hari 2 malam Vina mengurung diri di dalam kamar dan hanya menangis di tempat tidurnya. Dan di hari ketiga, ia keluar kamar dengan perasaan yang lebih baik setelah puas menangis. "Aku sudah yakin untuk membatalkan pernikahan ini. Lebih baik batal sekarang daripada nanti bercerai setelah pernikahan," ucap Vina. Raut wajah orang tuanya tampak lega mendengar keputusan Vina. Dan mungkin disinilah awal musibah itu terjadi. Vina menyampaikan keputusan pernikahan tersebut melalui telepon dengan orang tua Aji. Keluarga Vina juga mengatakan akan segera mengirimkan uang hantaran tersebut melalui rekeningnya. Namun rupanya orang tuanya Aji tidak mau jika uang tersebut dikembalikan. Mereka berkata kalau anggap saja uang itu sebagai kompensasi atas kesalahan Aji terhadap Vina. Tentu saja itu ditolak ayahnya Vina. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena setelah mengatakan hal tersebut, telepon pun dimatikan langsung oleh orang tua Aji. Beberapa waktu berlalu setelah pembatalan rencana pernikahan. Malam itu ayahnya Vina pulang seorang diri dengan keadaan hujan.
Namun entah bagaimana tiba-tiba seseorang muncul di tengah-tengah jalan, menembus hujan yang sangat lebat seperti menghadang laju motor yang dikendarai ayah Vina. Karena jalanan yang terlalu licin disebabkan hujan, saat berusaha mengelak agar tidak menabrak orang itulah, akhirnya membuat motor ayah Vina terjatuh. Tubuhnya mengebas jalan dan karena benturan yang begitu keras, membuat ayah Vina tidak sadarkan diri seketika. Untungnya tidak begitu lama ada orang yang lewat di jalan itu, dan merekalah yang menolong ayah Vina membawanya ke klinik terdekat. Semenjak kecelakaan tunggal itu, keluarga Vina mulai dihantui oleh hal-hal yang tidak masuk akal. Bahkan Vina sekarang mulai berubah. Ia yang sebelumnya sudah kembali ceria, kini mendadak murung. Ia juga sering kedapatan melamun sembari memandangi foto-foto Aji. Dari hari ke hari, keadaan Vina semakin memprihatinkan. Bila diajak mengobrol pun, Vina tidak pernah menanggapi. Pernah suatu malam, ia berteriak-teriak histeris memanggil-manggil nama Aji. Setelah sebelumnya foto-foto Aji Riris buang. Teriakan Vina bagai orang kesurupan, ia bahkan sampai mencakar-cakar wajahnya sendiri karena marah. Vina menjadi tidak terkendali, dan rupanya hal itu terus berulang. Bila salah sedikit saja, Vina langsung mengamuk. Bahkan ia tidak segan-segan menyakiti orang yang membuatnya marah, tidak peduli meskipun orang itu adalah orang tuanya sendiri. Alhasil karena takut menyakiti orang, akhirnya Vina mulai dikurung di kamarnya. "Aji, Aji!" teriak Vina histeris sambil menggedor-gedor pintu kamarnya. Setelah hampir 2 jam berteriak-teriak dan memanggil-manggil nama Aji, suara Vina perlahan-lahan menjadi sangat senyap. Karena takut terjadi apa-apa pada Vina, orang tuanya lantas membuka pintu kamar tersebut. Dan alangkah kagetnya mereka begitu melihat Vina yang tengah mengacak-ngacak kotorannya sendiri. Bahkan di sekitaran mulutnya belepotan kotoran. 3 minggu sudah keadaan Vina seperti itu. Ia juga sudah dibawa berobat ke sana kemari, namun tetap tidak ada kemajuan. Malah sakitnya semakin bertambah parah. Vina benar-benar kehilangan akal dan ingatan akan orang-orang di sekitarnya. Yang ia ingat hanyalah sosok Aji semata. Di suatu malam saat itu hujan besar disertai angin ribut. Sejak sore hari Vina sudah tidak terdengar suaranya. Orang tuanya mengintip dari lubang kunci, dan mereka tampak bingung dengan apa yang mereka lihat. Tingkah Vina di dalam kamar itu benar-benar menakutkan bagi siapa saja yang melihatnya. Ia duduk bersila, rambutnya menutupi wajah dengan kepala menunduk. Kepalanya digerakkan ke kiri dan ke kanan, mirip seperti orang yang sedang tahlilan. Ayah Vina langsung membuka kunci pintu kamar tersebut dan berusaha menyadarkan Vina yang terus-terusan menggerak-gerakkan kepalanya ke kiri kanan sambil menyebutkan nama Aji berulang-ulang kali. Brak! Tubuh ayahnya terbanting mengenai meja rias. Hingga kaki meja rias itu patah melihat suaminya meringis kesakitan. Ibunya Vina lantas berlari mendekat. Ia berusaha membantu mengangkat tubuh suaminya itu. Namun baru saja melangkah, Vina langsung berteriak nyaring. Ia berteriak dengan kepala menengadah ke atas. Perlahan-lahan Vina bangkit dari duduknya dan langsung menyerang sang ibu. Ayahnya Vina yang masih kesakitan itu berusaha menolong, namun lagi-lagi tenaga sang ayah kalah kuat dengan tenaga Vina yang sudah mirip seperti tenaga 5 orang laki-laki tersebut. "Mana Aji? Mana Aji?" teriak Vina dengan tangan yang terus menambar wajah ibunya berulang-ulang kali. "Vina, hentikan Vina!" teriak ayahnya gusar. Namun bukannya berhenti, Vina malah semakin menjadi-jadi. Leher ibunya diacaki hingga tubuh wanita itu sedikit terangkat. Kakinya berusaha menapak lantai, tapi cekikan Vina terlalu kuat hingga mampu mengangkat tubuh sang ibu dengan hanya 1 tangan saja. "Astaga!" teriak Riris yang baru pulang ke rumah. Riris mengedarkan pandangannya mencari-cari sesuatu yang bisa dijadikan senjata untuk melumpuhkan Vina yang semakin brutal. Tiba-tiba matanya tertuju pada tongkat kayu yang memang sudah lama berada di dekat lemari, dan tanpa pikir panjang,
Riris langsung memukulkan tongkat kayu itu ke kepala Vina hingga gadis itu jatuh tersungkur. Riris gemetar, ia langsung menangis meminta maaf pada orang tua Vina. "Vina, maafkan aku, Vin. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Karena adik aku terlambat sedikit saja, mamamu bisa mati." Isak Riris sambil terus memeluk tubuh Vina. Untungnya Vina tidak kenapa-napa gara-gara pukulan itu. Sudah sebulan lebih beberapa hari keadaan Vina seperti itu. Bahkan kini ia tidak lagi mau berbicara ataupun makan. Ia hanya minum air, itu pun air yang diminum bukan sembarang air, melainkan air pipisnya sendiri. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan dari raut wajahnya tampak jelas sekali kalau dia sudah sangat tersiksa. Vina sekarang tidak ubahnya bagaikan mayat hidup. Di hari ke-39, Vina sudah tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Dari mulutnya selalu mengeluarkan cairan berlendir mirip lendir siput. Tubuhnya menggigil dan bibirnya membiru. Mungkin karena selama beberapa hari dia menolak makan dan hanya minum air kencingnya sendiri. Melihat keadaan Vina yang sedemikian rupa, orang tuanya Vina sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi pada Vina selanjutnya. Namun, meski begitu, mereka masih berharap jika Vina bisa sembuh seperti sedia kala lagi. Akan tetapi tepat pada malam ke-40, Vina meraung-raung seperti orang yang sangat kesakitan. Raungannya membangunkan semua orang yang berada di rumah. Dan begitu pintu kamar dibuka oleh ayahnya, terlihat Vina yang masih terbaring dengan tubuh yang sudah kejang-kejang. Matanya melotot menatap atas kamar seolah sedang menatap sesuatu yang sangat menakutkan. Riris yang gugup dengan tangan gemetar langsung mengambil buku Yasin. Gadis itu sepertinya sudah mempunyai firasat tentang Vina. Dengan suara gemetar, Riris mulai membaca Yasin yang ada di tangannya, sambil sesekali menatap iba pada Vina yang masih meraung-raung. Hampir 3 jam Vina meraung-raung dan menangis dengan mata yang terus-menerus menatap ke langit-langit kamar. Hingga kemudian suara raungannya mulai menghilang, namun matanya masih tetap lekat menatap ke atas. Perlahan nafas Vina mulai berjangka. Puncaknya pada pukul 5 subuh, Vina berhenti bernapas. Namun matanya masih tetap melotot ke atas. Vina dinyatakan meninggal dunia di usianya yang terbilang masih cukup muda. Ada beberapa orang yang mengatakan, termasuk mantan bos almarhumah dulu, bahwa Vina kemungkinan terkena santet. Santet yang dikirim oleh keluarga mantan calon suaminya dulu. Apalagi keluarga mantan calon suaminya itu merupakan orang Dayak yang sedikit banyaknya pasti punya koleksi ataupun koneksi dengan dukun-dukun santet pedalaman. Hingga cerita ini ditulis, keluarga almarhumah sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dengan Aji, nama samaran. Bahkan uang hantaran itu pun tidak pernah diambil lagi oleh keluarga laki-laki. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula ambil setiap bagian yang penting, yang baik-baik, dan yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video kali ini. Untuk kalian yang belum like, komen, dan share, serta subscribe, segera lakukan itu ya teman-teman, karena itu membantu channel ini untuk menjadi channel yang jauh lebih baik. Jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.